Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan masyarakat, tepatnya di Gang Bersama Kandang Limun. Di sini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat, bagaimana pendapat mereka tentang pembangunan di Bengkulu. Langsung saja. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya. Langsung saja. Baiklah Mbak, bagaimana Anda menilai perkembangan infrastruktur di Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir? Kalau menurut saya, perkembangan infrastruktur di Kota Bengkulu ini sebenarnya sudah ada, namun masih sangat terkesan sangat lambat ya Mbak. Itu bisa kita lihat dari beberapa jalanan yang masih rusak sehingga bisa mengakibatkan kemacetan. Menurut Mbak nih, apakah Anda merasa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau transportasi umum telah memadai di kota ini? Kalau untuk infrastruktur transportasi menurut saya masih kurang memadai. Bisa kita lihat transportasi umum saat ini tuh sangat minim Mbak. Jadi banyak orang mengalami kesulitan untuk pergi kemana-mana seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Mbak, bagaimana pandangan Anda tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan di Bengkulu? Kalau menurut saya juga upaya pemerintah ada, tapi masih sangat minim. Bisa kita lihat ada beberapa sekolah yang fasilitas di dalamnya itu masih sangat kurang. Namun ada lagi hal yang lebih layak kita pertimbangkan, yaitu bagian kualitas pelayanan pihak sekolah, baik dari gurunya maupun proses mengajar di dalamnya. Baiklah Mbak, terima kasih atas wawancara hari ini. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya. Langsung saja. Baiklah Mbak, bagaimana Anda menilai perkembangan infrastruktur di Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir? Menurut penilaian saya dalam beberapa tahun terakhir infrastruktur Bengkulu mungkin kalau secara fisik sudah memadai ya, karena Bengkulu sudah punya jalan tol yang berjalan udah hampir 2 tahun ya, karena tahun ini sudah diresmikan oleh Presiden. Tapi kalau secara infrastruktur ekonomi, Bengkulu masih belum memadai karena masih banyak tingkat-tingkat pengangguran mulai dari SMA sampai mahasiswa yang masih belum mendapatkan fasilitas pekerjaan yang layak ya, karena saya sendiri juga masih pengangguran. Mungkin menurut saya seperti itu saja. Baiklah Mbak, apakah Anda merasa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau transportasi umum telah memadai di kota ini? Kalau secara umum di kota Bengkulu mungkin sudah memadai ya kalau bagian kotanya banget. Tapi ketika nanti kita ke kabupaten-kabupatennya masih banyak kita temui jalan-jalan yang rusak karena mungkin pemerintah di sana belum melakukan pergerakan, dan juga masih ada jembatan-jembatan yang masih menggunakan jembatan gantung sampai saat ini. Gitu. Kalau secara transportasi baik dari darat, udara, laut mungkin sudah ada ya, tapi Bengkulu belum mempunyai kereta api. Mungkin itu aja sih kalau soal memadai. Baiklah Mbak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana pandangan Anda tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan di Bengkulu? Menurut pendapat saya, pemerintah sudah melakukan upaya yang bagus. Kalau kita pesankan mungkin sudah 85% ya. Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas-fasilitas tunjangan pendidikan kepada murid-murid mulai dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa juga sudah diberikan tunjangan. Dan juga pemerintah sudah memberikan beberapa beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi. Dan pemerintah juga memberikan bantuan secara finansial kepada murid atau mahasiswa yang kurang mampu. Dan juga secara pendidikan, guru juga memberikan pelatihan-pelatihan agar pendidikan untuk murid mendapatkan kurikulum yang terbaik, karena setiap mungkin tahunnya kurikulum juga berganti ya. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya kali ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Agri Sigalingking melaporkan dari tempat.